Halo teman-teman, welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Alia Nuratimah dengan NIM 2201020007 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ustazah Baik Widya Nita Kasih MPD. Baiklah, tema kita kali ini adalah teori belajar konstruktivisme. Apa sih itu teori belajar konstruktivisme? Check it out! Pembahasan pertama yaitu tentang definisi teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme yaitu suatu pendekatan belajar yang memandang bahwasannya ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas tentang memahami konsep, kaidah, ataupun materi secara baku. Namun, manusialah yang harus mengonstruksi sendiri ilmu pengetahuan tersebut. Teori konstruktivisme di sini disebut juga pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu manusia menciptakan suatu pengetahuan sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Maksud dari teori konstruktivisme di sini adalah siswa dengan aktif dengan sendirinya mengonstruksi suatu pengetahuan. Kemudian, guru berperan sebagai fasilitator dalam membantu siswa untuk mengonstruksi suatu pengetahuan tersebut. Kemudian, pembahasan kita yang kedua yaitu tentang tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Di sini saya mengutip dua tokoh utama yaitu Jean Piaget dan Vygotsky. Teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget dikenal dengan konstruktivistik kognitif atau personal constructivism, yaitu peserta didik dengan sendirinya menciptakan suatu pemahaman sesuai dengan pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka sendiri. Kemudian, teori belajar Vygotsky menekankan kepada social cultural, yang dimana dalam suatu proses pembelajaran atau sebuah pemahaman sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Contoh, sebuah sekolah atau suatu fasilitas sangat-sangat mempengaruhi kepada pemahaman peserta didik. Materi kita selanjutnya adalah ciri-ciri belajar konstruktivisme. Di sini saya mengutip 8 ciri-ciri belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah siswa lebih aktif selama proses pembelajaran, yakni siswalah yang aktif mengonstruksi sendiri sebuah pengetahuan, kemudian guru hanya membantu mereka untuk mengonstruksi pengetahuan tersebut. Yang kedua, guru mencari tahu serta menghargai sudut pandang siswa. Di sini metodenya adalah guru memberikan sebuah pertanyaan sehingga guru-guru mengetahui sudut pandang siswa dalam sebuah pengetahuan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik, yakni guru memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik, kemudian guru tahu kemampuan masing-masing peserta didik, jadi guru mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas tersebut. Kemudian yang keempat adalah menyusun pembelajaran yang dapat menarik rasa ingin tahu dari peserta didik. Nah, di sini guru dituntut untuk sekreatif mungkin menyusun suatu pembelajaran yang dapat menarik rasa ingin tahu siswa dalam mengetahui suatu pelajaran tersebut. Yang kelima yaitu mendorong kerjasama bukan untuk bersaing. Maksudnya yaitu guru memberikan sebuah pertanyaan yang mendorong siswa antar siswa terjalin kerjasama untuk memecahkan sebuah pertanyaan tersebut, bukan untuk bersaing satu sama lain. Yang keenam yaitu kontrol kecepatan dan fokus ada pada siswa, yaitu dalam proses pembelajaran konstruktivisme, siswalah yang berperan aktif untuk mengontrol keaktifan serta kefokusannya dalam belajar, sehingga keaktifan serta kefokusan ini yang mengacu atau mempengaruhi pada pemahaman akhir siswa. Kemudian yang ketujuh yaitu pengalaman pembelajaran tidak luput dari pengalaman siswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, menilai hasil pembelajaran sesuai dengan konteks pembelajaran sehari-hari.
Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar teori konstruktivisme. Di sini ada 6 prinsip belajar teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, ilmu tidak dapat ditransfer dari guru ke siswa kecuali karena keaktifan siswa itu sendiri. Yang ketiga, guru hanya sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang keempat, siswa aktif mengonstruksi pengetahuannya secara terus-menerus. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Dan yang terakhir adalah guru menilai pendapat siswa, kemudian menyesuaikannya dengan kurikulum yang berlaku. Nah teman-teman, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang proses pembelajaran teori konstruktivisme. Di sini kita akan bahas 3 komponen yaitu peran siswa, peran guru, dan sarana belajar. Yang pertama yaitu peran siswa. Peran siswa di sini yaitu aktif, kemampuan awal, dan niat belajar. Aktif di sini maksudnya siswa harus aktif dengan sendirinya mengonstruksi suatu pemahaman dalam proses pembelajaran. Siswalah yang menjadi peran utama selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu niat belajar. Siswa harus memiliki niat belajar karena niat belajar sangat penting loh teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu kemampuan awal. Nah, dari kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa, dari situlah siswa dapat mengonstruksi pengetahuan yang lebih luas selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah peran guru. Nah, peran guru di sini yaitu membantu memahami serta tidak memaksa. Nah, di sini maksudnya adalah guru membantu murid untuk mengonstruksi pengetahuannya sendiri, kemudian memfasilitasi mereka, kemudian memahami pendapat-pendapat yang disalurkan oleh murid. Ketika ada pendapat yang keliru, nah guru membantu untuk meluruskan kepada pengetahuan atau konsep yang benar. Nah, kemudian tidak memaksa. Tidak memaksa di sini maksudnya adalah guru memberikan kebebasan kepada murid untuk mengungkapkan atau untuk menyalurkan pendapat-pendapat mereka tentang suatu konsep pengetahuan. Yang terakhir adalah sarana belajar. Nah, sarana belajar di sini dapat berupa alat, media, atau fasilitas-fasilitas lain yang dapat membantu murid untuk mengonstruksi pemahaman atau pengetahuannya. Nah, sehingga dalam sebuah sekolah atau fasilitas dalam suatu sekolah sangat memicu atau sangat mempengaruhi pemahaman yang didapatkan oleh murid-muridnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelebihan teori belajar konstruktivisme. Apa saja sih kelebihan teori konstruktivisme? Yang pertama yaitu melatih siswa untuk lebih mandiri dalam menghadapi masalah. Yang kedua, melatih siswa untuk berpikir kreatif dan kritis. Yang ketiga yaitu melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung atau berpartisipasi langsung dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menciptakan kreativitas dalam kelas sehingga tercipta suasana kelas yang nyaman dan kreatif. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap siswa karena telah menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Lalu, apa saja sih kekurangan teori konstruktivisme? Nah, di antaranya adalah teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang cenderung membebaskan murid untuk mengonstruksi sendiri konsep yang akan dipelajari, sehingga tercipta atau terbangun pemahaman konsep yang berlawanan atau yang menyeleweng dari konsep yang telah diciptakan oleh para ahli, sehingga terjadi miskonsepsi. Nah, kemudian sulit meyakinkan guru yang telah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional dalam proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir adalah sulit bagi siswa dan orang tua untuk beradaptasi dalam proses belajar mengajar yang baru. Sekian video kali ini. Thanks for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.